Bapak Profesor Dr. Wahyudin Dharma Laksana, MAG CHS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya saya pribadi dan kita semua kita memanjatkan puja dan puji ke Ilahi Robi, salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta jajaran, guru-guru, teman-teman, orang tua, ayah, ibu, keluarga. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung berjudul Indonesia Emas berbasis peradaban fikih, kajian lingkungan strategis. Saya berpendapat bahwa peradaban fikih ini bisa menjadi basis Indonesia Emas. Mengapa? Saya membaca belakangan ini dunia global saat ini sedang berada dalam kepanikan. Diakibatkan karena revolusi industri 4.0 dan itu mengakibatkan disrupsi yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang tidak pasti, ambigu, kompleksitas, dan gejolak. Gejolak ekonomi, gejolak politik, dan itu yang sedang berlangsung dalam peradaban manusia di dunia global. Selanjutnya, peradaban fikih, saya pernah mengutip dari para pemikir Muslim kontemporer, antara lain Fajrul Rahman, Abed Al-Jabiri, ada Syahrur, itu mengatakan bahwa peradaban Islam abad ke-8 adalah peradaban fikih, yakni sebuah peradaban yang dibangun oleh nalar burhani, nalar irfani, dan nalar bayani. Namun kemudian kata mereka yang berkembang di era modern dan bahkan mungkin sampai belakangan ini adalah nalar Arab yang mengakibatkan apa yang disebut dengan hegemoni fikih. Nah, Indonesia pada tahun 2045 itu akan masuki 1 abad yang digadang-gadang menjadi Indonesia emas. 22 tahun lagi kita akan menyongsong sebuah peradaban Indonesia emas. Kami akan menawarkan sebuah peradaban fikih untuk menjadi basis Indonesia emas. Permasalahannya adalah bagaimana mewujudkan peradaban fikih di Indonesia. Ada 3 pokok masalah yang saya garis bawahi yang masih perlu kita kerjakan, antara lain integrasi ilmu, keberdirian ilmu, dan kemudian nanti selanjutnya integrasi ilmu ini masih merupakan sebuah persoalan. Secara spesifik, integrasi ilmu adalah mandat didirikannya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Poin yang kedua, kita harus membuat sebuah paradigma fikih. NU sudah memulai dengan fikih peradaban dan Muhammadiyah Islam berkemajuan. Kemudian yang ketiga, secara prinsip persoalan local wisdom tidak ada masalah, namun secara ekspresi kita kemudian harus menemukan nilai-nilai inti atau nilai-nilai utama yang bisa kita operasikan. Nah, di persoalan ini kemudian, di situ saya mencatat ada instrumen-instrumen dari mulai konsep dan kaidah serta teori. Konsepnya kita sudah mengenal, ada rahmatan lil alamin. Kemudian Ibnu Khaldun juga pernah meramalkan bahwa peradaban itu adalah sunatullah, di mana menurut persepsi kita kesempatan sekarang adalah peradaban Indonesia, setelah peradaban Islam, kemudian peradaban Eropa, dan hari ini 22 tahun lagi
sesungguhnya adalah momentum peradaban Indonesia. Kemudian juga saya mengutip dari Ibnu Taimiyah bahwa kata Ibnu Taimiyah, hakikat itu bukan ada di alam logis, tetapi hakikat itu ada di alam empiris. Selanjutnya ada beberapa kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan, antara lain al-muhafadzatu liqadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Juga ada kaidah-kaidah lain, misalkan al-adatu muhakamah, dan selanjutnya ada teori-teori yang bisa gunakan, antara lain adalah teori credo, legal system atau teori otoritas hukum, ada teori perubahan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, lingkungan strategis yang bisa kita soroti hari ini adalah dunia global membutuhkan universalitas untuk mengatasi persoalan yang ada. Kita sudah mulai menanjak antara lain universalitas itu dalam hal ekonomi dan bisnis syariah. Yang ini bukan saja untuk umat Islam, tetapi ekonomi dan bisnis syariah ini sudah melampaui untuk umat-umat yang lainnya. Kita maju lagi ke sekarang ini bahwa yang disebut dengan halal system, di mana halal sudah lagi bukan adagium Islam, melainkan itu milik dunia universal, dunia internasional yang artinya adalah higienis, bersih, kemudian juga aman. Dan pada akhirnya dunia sepakat sesungguhnya untuk menciptakan ekosistem halal, di mana baju kita halal, air kita halal, itu di dunia internasional. Itu dunia universal ya, dunia universalitas. Di dunia regional kita coba masuk pada tawaran Jepang tentang Society 5.0, Masyarakat 5.0 sebagai sebuah kelanjutan atau alternatif dari revolusi industri 4.0. Di mana 5.0 itu berpusat pada manusia, itu di lingkungan regionalnya. Di lingkungan nasionalnya kita sudah mempelajari fikih Indonesia. Selanjutnya kemudian kita dalam mengatasi persoalan itu, integrasi ilmu, izinkan saya mungkin mengutip Amin Abdullah tentang interdisipliner, kemudian juga multidisipliner dan transdisipliner. Mari kita kawin antar rumpun ilmu dan bukan saja antar rumpun ilmu tetapi juga lintas rumpun ilmu sampai menghasilkan kemenyatuan ilmu. Yang selanjutnya pada tataran paradigma fikih, kalau meminjam filsafat ilmu secara ontologis, peradaban fikih itu akan diletakkan pada pondasi tauhidullah. Secara substantif dan secara esensial Allah itu satu dan ini dijustifikasi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dalam ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, secara epistemologis kita membutuhkan sebuah nalar. Sebuah nalar yang kemudian mengintegralkan keseluruhan ilmu. Bukan saja usuluddin, bukan saja syariah, bukan saja pendidikan. Tapi mari bareng-bareng untuk memastikan integrasi ilmu itu terwujud. Secara metodologis kami mengutip dari Ibnu Taimiyah, di mana di situ ada kias induktif dan ada kias deduktif. Mungkin usuluddin dulu berpikirnya adalah deduktif. Tetapi hari ini melalui tasawuf psikoterapi orang sudah melakukan riset-riset induktif. Yang terakhir secara aksiologis itu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menawarkan perubahan hukum apabila sesuai dengan situasi, kondisi, niat, dan manfaat. Itulah yang kami tawarkan, yakni fikih itu emas. Cocok untuk peradaban Indonesia, yakni fikih inklusif, fikih demokratis, fikih damai, dan fikih yang dicita-citakan oleh negara Indonesia, ideologi Pancasila, dan NKRI harga mati. Terakhir, terima kasih khususnya pada istri saya, dia komisaris utama dalam hidup saya.
Dia yang memberikan segalanya, waktu, tenaga, perhatian dan kasih sayang serta cinta. Dan keluarga kecil saya yang selalu menguatkan saya dalam keseharian saya. Saya juga teringat saya punya anak yang meninggal dunia ketika ia semester 4. Itu yang membuat saya kemudian harus memikirkan ulang kehidupan ini. Tetapi pada saat yang sama, yang sudah meninggallah kemudian yang memberikan motivasi dan kekuatan hidup pada kita. Yang menuntut kita untuk terus bangkit, yang menuntut kita untuk terus bisa berdiri. Saya secara pribadi merasa orang yang kemudian ditinggalkan oleh anak saya yang paling saya cintai. Tetapi untung saya berada di lingkungan orang-orang yang baik. Saya berada di lingkungan orang-orang yang luar biasa. Ada guru-guru saya, ada Fakultas Usuluddin yang melahirkan saya. Ada guru-guru yang selalu menasihati saya, yang selalu mengawal saya supaya terus berjalan, dapat menyumbangkan hal-hal yang diciptakan oleh bangsa, negara, universitas, dan Fakultas Usuluddin yang kami cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.